Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan persahabatan buat semua teman-teman dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami. Kali ini kembali saya akan menganalisa dan mengartikan foto telapak tangan yang teman-teman sudah dikirimkan ke channel kami, yaitu Garis Tangan Official. Buat teman-teman yang ingin mengetahui makna dan arti garis telapak tangannya, silahkan Anda bisa kirimkan foto telapak tangan Anda ke alamat di bawah ini. Kami akan menampilkan secara publik dan bergantian di channel Garis Tangan Official. Segala privasi Anda akan kami jaga dengan sebaik mungkin, karena kami hanya akan menyebut inisial nama Anda atau tanggal lahir atau tempat Anda tinggal di kabupaten atau kota. Yang perlu dipahami bahwa sebelum kita memulai membaca atau menganalisa garis tangan atau garis telapak tangan kita, terlebih dahulu kita harus tahu bentuk telapak tangannya. Apakah bentuk telapak tangan kita ini tangan udara, tangan air, tangan api, ataupun tangan bumi. Setelah kita mengetahui bentuk telapak tangan, selanjutnya kita fokuskan di 3 garis utama yang pada umumnya ketiga garis ini selalu ada pada seseorang. Walaupun ada juga orang yang hanya memiliki 1 atau 2 garis utama, tetapi ini jumlahnya tidak banyak karena orang yang memiliki garis 1 atau 2 garis ini hanya orang-orang tertentu. Garis utama pada umumnya adalah garis hati, garis kepala, dan garis kehidupan. Setelah kita mengetahui bentuk 3 garis utama, kemudian kita ingin menganalisa tentang nasib kita di masa depan. Tentu kita harus fokuskan di garis nasib kita. Apakah garis nasib kita di telapak tangan kita ini bentuknya panjang, pendek, berbelok-belok, atau bahkan bercabang? Ada juga orang yang tidak mempunyai garis nasib atau garis nasibnya tidak begitu jelas. Dari garis nasib ini kita menganalisa beberapa guratan kecil ataupun garis vertikal lainnya, kemudian kita gabungkan di 3 garis utama, sehingga kita bisa menganalisa bahwa makna dan arti dari garis nasib ini disesuaikan dengan bentuk dan jenis yang ada di telapak tangan kita. Selanjutnya, setelah kita mengetahui 3 garis utama dan garis nasib, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana kedepannya tentang perjalanan asmara atau cinta. Dari sini kita harus fokuskan di garis hati atau garis jantung. Bentuknya seperti apa? Karena dari bentuk garisnya juga bermacam-macam, termasuk guratan garis vertikal dan garis kecil. Kemudian kita juga harus melihat apakah bentuk garis hati atau garis jantung ini sejajar atau berbelok atau lurus atau bercabang. Dari sini kita bisa mengartikan atau memaknai dari bentuk garis yang ada dan yang Anda miliki, apakah itu bisa kita lihat dari gestur yang ada di telapak tangan Anda, kemudian kita padukan dengan garis keuangan dan garis perkawinan Anda. Kemudian misalnya lagi kita juga ingin bagaimana ke depan tentang perjalanan perkawinan atau pernikahan. Apakah kita akan langgeng dalam menjalin rumah tangga, kemudian apakah kita akan bercerai, atau bahkan kita ada hal-hal yang selalu menjadikan keluarga kita tidak harmonis. Kita bisa fokuskan di garis pernikahan yang posisinya berada di bawah jari kelingking, yaitu antara garis hati dan jari kelingking ini berada di tengah-tengah. Kita bisa lihat dan kita bisa perhatikan. Pada umumnya garis ini selalu ada, baik itu 1, kemudian 2, 3, 4, bahkan 5. Setelah kita tahu jumlahnya, kemudian kita melihat apakah bentuk garis ini panjang, berbelok, lurus, ataupun tebal. Kemudian setelah kita mengetahui semua, sehingga kita bisa memaknai dan mengartikan dari arti perjalanan pernikahan atau perkawinan kita di masa yang akan datang. Pada umumnya, di samping kita memiliki 3 garis utama yang tadi sudah saya jelaskan dan garis-garis yang lain, masih banyak garis yang mempunyai makna, tergantung kita mau fokus dalam hal apa. Karena jenis dan bentuk garis telapak tangan juga berbeda-beda, misalnya garis matahari, garis Apollo, garis bintang, garis segitiga, tanda yap, dan lain sebagainya. Berbeda ketika seseorang ini memiliki garis tebal berbentuk huruf M ataupun berbentuk huruf X. Sehingga dari ini semua bisa saya simpulkan bahwa di telapak tangan kita semuanya mempunyai arti dan identitas tersendiri. Sehingga identitas atau arti itu tidak akan ada yang sama antara yang satu dengan yang lain.
Kemudian misalnya saja berkaitan dengan sidik jari. Semua orang tidak ada yang mempunyai bentuk sidik jari yang sama, sehingga identitas ini sudah dikembangkan di banyak negara untuk dijadikan riset dan penelitian. Sehingga sekarang ini metode di kepolisian dan kedokteran juga menggunakan identitas dengan sistem sidik jari. Begitu juga dengan garis tangan, semua orang berbeda-beda dan pengembangan secara ilmiah sudah lama dijadikan riset di beberapa negara maju maupun universitas terkemuka di dunia. Bahkan sekarang sedang banyak tren atau menjadi tren operasi garis tangan atau bentuk garis telapak tangan untuk bisa merubah dari garis telapak tangan sejak lahir.